Juristan ditetapkan sebagai tersangka Chromebook pada tanggal 15 Juli tahun 2025. Sekarang dia jadi buronan internasional. Siapa itu Juristan dan kenapa dia diburu Interpol? Dajiahao, wo jiao Intan,欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。Kaos yang Intan pakai ini custom marga ya, teman-teman bisa request marga sesuai dengan marga teman-teman sendiri. Yang Intan pakai ini efek emas itu emasnya menyala, dijamin kinclong. Bisa tulisan kecil di dada kiri atau tulisan besar di dada tengah. Bisa marga doang, bisa full name kayak punya Intan ini. Selain efek emas, ada juga efek glow in the dark, ada efek rainbow, jadi kalau kena cahaya itu keluar hologramnya. Kalau teman-teman tidak suka efek aneh-aneh tanpa efek juga ada. Selain custom marga juga ada pahlawan-pahlawan China yang mana teman-teman bisa order minggu depan. Kalau sekarang masih close PO, minggu depan yang linknya ada di Shopee ya. Shopee-nya linknya ada di deskripsi. Okay, let's start. Awalnya nih ya, semuanya ya berawal dari niat baik. Jadi sekitar tahun 2019, pemerintah lewat Kemendikbudristek itu punya rencana keren, digitalisasi sekolah. Tujuannya mulia, supaya generasi mendatang itu nggak gaptek. Mereka itu ngajari anak-anak itu bisa pakai laptop. Laptop yang dipilih Chromebook buatan Google. Alasannya ringan, murah, dan cocok untuk belajar online. Chromebook itu sempat diuji coba sekitar 1000 unit di berbagai sekolah dan pada saat itu sudah kelihatan masalahnya. Ya, banyak sekolah yang sinyalnya itu kayak mood di akhir bulan, naik turun. Internet itu tidak stabil, padahal Chromebook ini itu butuh internet hampir di semua hal. Mulai dari ngetik, buka dokumen, sampai nyimpen file. Lah terus apa bedanya sama laptop biasa aja Intan? Teman-teman di sini pasti banyak yang punya laptop, iya kan? Atau enggak pernah mengoperasikan komputer, iya kan? Pernah nongkrong di warnet, iya kan? Teman-teman pasti tahu program Windows. Kalau kita itu mau ngetik, tinggal buka Microsoft Word. Nggak perlu internet, bisa. Begitupun kalau kita mau pakai program kayak Excel lah, PowerPoint lah, bahkan game pun itu nggak perlu kok. Ada internet itu nggak perlu. Semua itu bisa diinstal di laptop. Datanya juga bisa disimpan di laptop alias di hard disknya. Jadi meskipun internet mati, kerjaan itu lanjut. Tapi ya laptop Windows itu punya kelemahan ya, berat, mahal, butuh spesifikasi yang tinggi, sehingga wajar kalau pemerintah itu cari alternatif yang lebih murah, lebih ringan. Nah, dipakailah Chromebook ini karena Chromebook ini murah dan ringan. Bedanya Chromebook ini tidak bisa install aplikasi kayak Windows, itu tidak bisa. Hampir semua aplikasi itu tersimpan di internet alias di cloud. Kalau ngetik pakai Google Doc, bukan Microsoft Word. Akses materi juga diakses di Google Classroom. Pokoknya wis ini serba online. Kayak teman-teman bayangin ya, teman-teman punya Android kan? Android tapi versi laptop, yaitu Chromebook gitu ya gitu. Nggak ada akses internet, udah wassalam. Jadi kalau internetnya hilang, laptop itu ya kayak nganggur elegan gitulah. Nah, ini kalau dipakai di daerah yang sinyalnya geser dikit aja udah hilang, ya udah suasana kelas itu bagaikan meditasi bersama Chromebook. Laptopnya nganggur, gurunya bingung, muridnya juga ngelamun. Satu-satunya yang kerja itu cuman icon loading yang ada di laptop Chromebook itu. Laptopnya nyala sih nyala, selama ada listrik nyala, iya kan? Tapi kalau internetnya mati, ya laptop itu fungsinya cuman bisa ngelihat pantulan wajah sendiri. Lah bayangin aja ya, Intan itu kan tinggal di kota besar. Intan tinggalnya di Surabaya. Sinyal wifi-nya aja loh kayak cewek PMS. Ya mending ya cewek PMS itu cuman sebulan sekali. Lah sinyal wifi ini ngambeknya bisa seminggu sekali. Ini kota besar loh, Surabaya loh. Apalagi yang tinggalnya di pinggiran.
Juristan ini jujur aja ndak seberapa ngerti ya portfolionya dia kayak gimana. Dia itu kayak pemerannya film Avenger gitu, tahu-tahu sudah muncul hebat kayak gitu. Tapi portfolio akademiknya itu kelihatan banget. Ini orang pinter banget. Dia SMA-nya di SMAK 1 Penabur Jakarta, yang katanya ini SMA yang bagus banget ya di Jakarta. Bener nggak teman-teman? Ini langganan juara lomba akademik ini SMA-nya. Wah, kalau Intan orang Jakarta mah nggak akan sekolah di sini Intan, daripada Intan lulus botak. Pas SMA pun Juristan itu aktif ikut akademi debat, bahkan pernah menjadi delegasi Indonesia di ajang World School Debate Championship yang diselenggarakan di Peru tahun 2003. Lanjut kuliah, jangan kaget, S1 di Yale University, S2 di Harvard Kennedy School. Ini tipe orang kalau nulis CV, HRD-nya tuh ngeliat, oh ini bukan pelamar, ini saingannya bos ini. Juristan pernah kerja di Gojek pada tahun 2010 sampai 2014. Bukan jadi driver online ya guys ya, dia jadi COO, Chief Operating Officer, yang mengatur jalannya perusahaan. Jadi jangan ngarep ya kalau kalian pesen Gojek online, ketemu sama C Juristan pakai baju hijau, pakai jaket hijau, terus gitu nyamperin kalian, order atas nama siapa kak? Bukan rahasia umum ya kalau Nadiem itu CEO-nya Gojek. Ya karena CEO sama COO itu harus bekerja sama, sehingga Nadiem sama Juristan ini kelihatan klik banget karena sering bekerja sama. Tadi Intan bilang di awal ya, pernah uji coba 1000 laptop Chromebook, yang mana hasilnya tidak memuaskan. Anehnya proyeknya kok tetap lanjut dengan jumlah yang jauh lebih besar. Nah, dari sini muncullah nama Juristan, yang mana Juristan itu disebut punya peran aktif dalam proses pengadaan laptop Chromebook ini. Ceritanya sejak bulan Agustus tahun 2019, Juristan ini sudah mulai merancang pengadaan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kemendbudristek pakai Chromebook untuk tahun anggaran 2020 sampai 2022. Padahal pada saat itu Nadiem itu jadi menteri aja belum. Tapi Juristan dengan staf khusus lain, Fiona Handayani, itu sudah bikin grup di WA, Mas Menteri Kortim. Isinya ya itu ngebahas rencana digitalisasi di Kemendikbudristek apabila Nadiem resmi menjadi menteri. Lah, kok tahu ya kalau Nadiem itu bakal jadi menteri? Padahal Nadiem itu baru ditetapkan menjadi menteri itu pada bulan Oktober tahun 2019. Sakti emang mereka. Grup ini dibikin 2 bulan sebelum Nadiem menjadi menteri. Begitu Nadiem itu resmi menjadi menteri, bisa ditebak Juristan langsung terpilih menjadi staf khususnya Nadiem, yang mana dulu temenan di Gojek, sekarang temenan di kabinet. Juristan diduga punya peran penting di balik proyek pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi sekolah. Bahkan dia melobi hoppingnya dia, yaitu Ibrahim Arif, supaya si Ibrahim ini bisa masuk jadi konsultan PSPK. PSPK itu kepanjangan dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, yang mana ini adalah lembaga yang ngurusin tentang Chromebook itu. Sehingga dengan masuknya Ibrahim di PSPK ini, Juristan ini kayak punya orang dalam yang kuat, kayak gitu. Terus pada bulan Februari dan April tahun 2020, Nadiem itu sempat ya ketemu langsung dengan pihak Google untuk membahas perencanaan lebih jauh tentang pengadaan laptop Chromebook ini. Ini adalah proyek yang berlangsung dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dengan nilai fantastis, yaitu 9,9 T. Menurut Direktur Pendidikan Jampitsus Kejagung Abdul Qohar ini bilang ada dugaan markup dalam kontrak penyediaan laptop dan software dan pendukungnya. Dan yang makin janggal nih ya, sebenarnya
Juristan sebagai staf sus menteri, staf khusus menteri. Dia tidak punya kewenangan buat ikut campur urusan perencanaan atau pengadaan barang dan jasa. Faktanya dia malah aktif di pembahasan Chromebook ini sejak Februari sampai April tahun 2020. Dari situ Kejagung itu menilai kalau Juristan ini terlibat langsung sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan proyek. Ini yang menjadi dasar kenapa dia dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban. Menurut catatan imigrasi, Juristan cabut dari imigrasi Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta pada 13 Mei 2025 jam 15.05 menuju Singapura. Juristan ya bilangnya ke luar negeri sebentar, tapi sebentarnya nggak balik-balik sampai sekarang. Pada tanggal 3 Juni 2025, penyidik itu manggil Juristan untuk diperiksa. Tapi ya Juristan kan sudah nggak ada di Indonesia. Pada tanggal 4 Juni 2025, Kejagung ngegaskan dia mengeluarkan surat pencekalan Juristan ke luar negeri. Itu pun ya sudah telat ya lah, wong dia sudah cabut ke luar negeri, apain dicekal. Juristan dipanggil lagi 11 Juni dan 17 Juni, jadi total sudah 3 kali itu dipanggil. Dan semuanya jawabannya adalah ghosting, kagak hadir, tidak kasih kabar, nggak ngirim surat izin. Pada tanggal 15 Juli tahun 2025, Kejagung itu sebel banget dan menetapkan Juristan sebagai tersangka dengan 3 orang lain dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019 sampai 2022. Dan karena tidak muncul juga pada tanggal 16 Juli tahun 2025, Kejagung menetapkan Juristan resmi masuk DPO, Daftar Pencarian Orang Buronan Resmi Negara. Pada tanggal 4 Agustus tahun 2025, paspor Juristan dicabut supaya dia tidak bisa pergi kemana-mana. Semoga Juristan itu belum pindah ke warga negaraan ya, jadi negara lain terus buat paspor lain, semoga. Nah sekarang Kejagung sama Polri itu lagi ngurus red notice yang markas besarnya itu ada di Prancis. Dia sudah ngirim semua dokumennya Juristan, tinggal menunggu persetujuan dari Interpol. Dan kalau red notice-nya itu sudah keluar, polisi seluruh dunia itu bisa nangkep Juristan. Misalnya terlacak nih ya, Juristan ini ada di negara A, ya polisi dari negara A bisa nangkep Juristan. Kayak gitu. Dan sampai sekarang masih tanda tanya ya, ini Juristan ada di mana. Yang jelas kasus ini sekarang lagi ditangani oleh pemerintah Indonesia, soalnya ini kasus yang triliunan, pemainnya juga kelas berat. Kalau menurut teman-teman gimana? Juristan ini otak dibalik semua ini atau dia cuman ikut arus sistem? Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.